Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan yaitu sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Bila sistem komunikasi massa diperbandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal, secara teknis kita dapat menunjukkan 4 tanda pokok sistem komunikasi massa. Menurut Elizabeth Noel Neumann 1973, 1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media massa. 2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi. Nomor 3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Nomor 4. Mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Pengendalian publik. Mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Kita bersama-sama dapat mengendalikan arus informasi seperti yang kita kehendaki. Menurut Kasanta dan Asante 1979, bila arus komunikasi hanya dikendalikan oleh komunikator, situasi dapat menunjukkan persuasi yang efektif. Sebaliknya, bila khalayak dapat mengatur arus informasi, situasi komunikasi akan mendorong belajar yang efektif. Umpan balik. Umpan balik berasal dari teori sibernetika dalam mekanika teori mekanistis tentang proses mengatur diri secara otomatis. Wiener memandang komunikasi dan kontrol itu identik. Sistem sibernetika menjelaskan komunikasi yang mengontrol fungsi sistem mekanis. Umpan balik adalah metode mengontrol sistem. Di dalam sibernetika, umpan balik adalah keluaran, output, sistem yang dibalikkan, kembali feedback, kepada sistem sebagai masukan input tambahan berfungsi mengatur keluarnya berikutnya. Dalam komunikasi, umpan balik dapat diartikan sebagai respon, peneguhan, dan servo internal. Fisher 1978. Sebagai respon, umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber, memberitahu sumber-sumber tentang reaksi penerima, dan memberikan landasan kepada sumber untuk menentukan perilaku selanjutnya. Stimulasi alat indera. Dalam komunikasi interpersonal, seperti telah kita uraikan pada umpan balik, orang menerima stimulus lewat seluruh alat inderanya. Ia dapat mendengar, melihat, mencium, meraba, dan merasa bila perlu. Dalam komunikasi massa, stimulus alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio dan rekaman auditif, khalayak hanya mendengar. Pada televisi dan film, kita mendengar dan melihat. McLuhan 1964 membagi sejarah umat manusia pada 3 babak. Pertama, babak tribal, ketika alat indera manusia bebas menangkap berbagai stimulus tanpa dibatasi teknologi komunikasi. Kedua, babak Gutenberg, ketika mesin cetak menyebabkan orang berkomunikasi secara tertulis dan membaca dari kiri ke kanan. Di sini hanya indera mata yang mendapat stimulus, sehingga manusia akan cenderung berpikir linear, seperti membaca dari kiri ke kanan. Ketiga, babak neotribal, ketika alat-alat elektronis memungkinkan manusia menggunakan beberapa macam alat indera dalam komunikasi.